Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Bethel Indonesia Musi Palem Indah. Saya senang sekali menyapa saudara, melayani saudara, berdoa, memuji, menyembah, dan mengajak kita sama-sama untuk masuk hadirat Tuhan. Kita akan belajar sebagian daripada sabda firman Tuhan. Doa dan kerinduan hati saya adalah biarlah kita terus semakin bertumbuh, dewasa, makin kenal dengan Tuhan. Hari ini saya ingin sharingkan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita tentang keputusan, saudara. Dari kisah seorang yang bernama Bartimius. Saya percaya saudara akan diberkati. Dan mari kita akan mulai ibadah menara doa kita dengan doa pembukaan, saudaraku. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami tundukkan hati kami semua. Kami sujud di kaki-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, saat ini kami bisa mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Lawat dan jamah setiap kami. Sucikan, kuduskan hati kami semua, agar kami layak ya Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Bapa, dalam nama Yesus, berikan hati yang bisa menyembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ya Tuhan, mukjizat masih ada buat kami. Mukjizat masih ada buat setiap kami. Mukjizat masih ada buat bangsa kami Indonesia. Oleh karena itu ya Bapa, di menara doa ini kami rindu ya Tuhan, biarlah kuasa-Mu akan bekerja ya Tuhan. Oh ya la bakashini mila bala 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 bala. Buka suara saudaraku. Mari datang kepada Yesus sekarang. Oh ya la bakashini mila bala 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 bala. Oh ya la bakashini mila bala 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 bala. Urapi setiap kami ya Tuhan. Urapi ya Tuhan hamba-hamba-Mu ini yang melayani. Semua pemain musik Tuhan urapi. Ya Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan pesan-Mu ya Tuhan, Kau urapi setiap kami. Oh ya Allah, urapi ya Tuhan setiap anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, Tuhan kasih-Mu. Haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Oh haleluya. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sembah ya, haleluya. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari dari awal bersama-sama katakan, Tuhan kasih-Mu. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku.
kuasamu sungguhlah menggetarkan hatimu. Semaria, Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Semaria, Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. mari datang Semaria, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan di menara doa ini. Biarlah ya Tuhan Engkau limpahkan semua kasih karunia-Mu buat setiap kami ya Bapa. Mari saudara terus doa, saudara datang pada Yesus. Oh ya labakashin mila bala 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 bala. Kita ada di menara doa, sudah berdoa. Oh ya labak ucapkan terima kasih untuk kasih yang dilimpahkan buat siap kita. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan beri buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesembuhan yang Tuhan sudah berikan buat kami ya Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan, pemeliharaan-Mu Yesus. Oh ya laba kasih laba 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 laba. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, Yesus Tuhan. sepanjang umur hidupku. Terus saudara sembah Dia. Oh ya labakasih bala 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 bala.
Oh ya la bakashini la bala 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 bala. Oh ya la bakashi la bala bala bala. Terima kasih Tuhan. Oh ya la bakashini la bala bala bala. Terima kasih Yesus, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata, tiada Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan hamba setia kepadamu. sekali lagi sembah Dia, oh Tuhan, lebih dari segalanya. Inilah pengakuan kami, Ingin Kau Tuhan, benar Tuhan. Emas, perak, dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Tuhan, Tuhan Yesus, panggil saudaraku dia. Ya Tuhanku, aku rasakan Kau hadir di sini. Tuhan, Kau sedang ya Kau melawat kami. Biarlah bakashini bila bala bala bala. Oh ya la bakashia la bala 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 bala. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu
berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari angkat kedua tangan kita, sembah Dia. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Oh ya, sembah Dia, saudaraku, sembah Dia. Terus kita ada di menara doa. Oh ya, lama kasih oh ya, lama kasih. Yang bisa berbahasa roh, saudara berbahasa roh. Oh ya, lama kasih. Lama kasih milabu. Ya lama kasih labu. Bakasih alabalabu, nanara bakasih alabalabu, nidia bakasih, nanara bakasih alabu. Terus saudara buka suaranya, sembah Dia. Oh ya la bakasih alabalabalabalabalabala. Oh ya la bakasih alabalabalabalabalabala. Oh la balabalabalabalabala.
semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari buka kedua tangan kita sembah Dia. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Kami sembah Engkau Yesus. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari lebih lagi, oh Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tuhan, aku rasakan Tuhan, aku tahu Engkau hadir di sini. Engkau hadir di sini Tuhan. Sekali lagi berdoa Tuhan, mohon jamah kami semua Tuhan, jamah sentuh hati kami semua Tuhan. Sentuh setiap hati kami. Kita ada di menara doa, hadiratnya kuat di sini saudaraku. Mari datang pada Yesus. Tuhan, aku tahu ada anak-anak-Mu, beberapa di antara anak-anak-Mu ya Tuhan, yang hari-hari ini sangat berduka ya Bapa, sangat berduka ya Tuhan Yesus, bahkan mengalami ya Tuhan depresi. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan, jamah anak-Mu ini Yesus, jamah anak-Mu ini ya Tuhan, hibur anak-Mu ini, sentuh ya Tuhan, sentuh hatinya ya Bapa, dengan sentuhan kasih-Mu ya Tuhan. Pulihkan ya Bapa dalam nama Yesus. Beri iman ya Tuhan, beri iman ya Tuhan, untuk percaya Yesus, kekuatan penghiburan dari Tuhan sendiri.
Oh ya lah makasih ini bala saudara. Engkau yang sedang mengalami kecemasan, ketakutan yang mendalam. Oh ya karena penyakit COVID, terpapar COVID-19 ini. Hari ini Tuhan katakan jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Oh ya lah maka sembah dia, sembah. Buka suaranya, masuk hadirat dia, masuk hadirat. Oh ya lah maka syala bala. Oh ya lah maka syala bala. Tuhan Yesus, oh ya lah bala, aku lepaskan ya Tuhan. Aku minta ya Tuhan, kau urapi aku untuk dapat yang lepaskan. Impartasi kepada anak-anakmu ini Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima saudara, terima dalam nama Yesus. Oh ya lah makasih ya bala. Terima dalam nama Yesus pengurapan kesembuhan. Dalam nama Yesus. Terima kesembuhannya. Dalam nama Yesus. Oh yalah apapun jenis sakit penyakit, hari ini aku percaya mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Karena Tuhan mengasihi kita saudaraku. Karena Tuhan mengasihi saudara. Dia mau menyembuhkan. Terima sekarang dalam nama Yesus. Oh yalah makasih yalah bala. Tiap hari ya Tuhan aku berdoa. Ya Tuhan untuk siap anak-anakmu yang sakit Tuhan. Karena aku mengasihi mereka. Aku mengharapkan mereka semuanya sehat, sembuh dalam nama Yesus. Oleh karena itu Tuhan tolong mereka Yesus. Bebaskan mereka. Bebaskan mereka ya Tuhan dari kesakitan ini. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau berikan kelegaan, damai sejahtera buat siap anak-anakmu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ya Tuhan, mujizat itu nyata buat siap kami. Terima kasih, bawa hati kami lebih dekat lagi kepadamu. Satunya yang kuandalkan, Ya Engkau Yesus, satu-satunya yang ya Engkau yang kami percaya. Engkau sumber pengharapan, sumber kedamaian. Buka suaranya saudara, naikkan nyanyi. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan terima kasih untuk saat-saat indah kami ada di menara doa ini Tuhan. Saat dimana kami ada dalam hadirat-Mu, kami rasakan kedekatan hati kami dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini Tuhan, dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti.
Tuhan kau berikan roh hikmat, wahyu, pengertian, akal budi pada sorga buat setiap kami. Kekuatan yang baru ya Tuhan. Terima kasih, dan aku percaya semua anak-anakmu yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan yang susah Tuhan sudah hiburkan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, sebagai yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Saudara. Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini saya berikan judul daripada khotbah saya, yaitu tentang kisah Bartimius, saudara. Kekuatan dan kuasa yang bisa mengubah kehidupan kita, saudaraku. Mari kita buka Alkitab kita dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Kita akan baca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, orang banyak berbondong-bondong. Ada seorang pengemis buta yang bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat apa? Melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ibu bapak saudara yang kasih dalam Kristus, di sini Alkitab mengatakan saudara bahwa Yesus dan murid-muridnya ya kan sedang keluar dari Yeriko melewati Bartimius. Saudaraku, seorang buta yang sedang duduk di pinggir jalan kota Yeriko. Saya percaya saudaraku yang Kristus, ya kan, bukan hanya Yesus, tetapi juga mukjizatnya turut melawat kota Yeriko dan melawat orang-orang yang ada di sekitar situ. Katakan amin. Nah, Bartimius, saudaraku, orang buta ini, pengemis buta, sekalipun dia tidak bisa melihat Yesus, tapi dia bisa mengenali Yesus. Ya saudara, yang sedang melewati dia, ya kan? Di sini saya melihat bahwa Bartimius, ya kan, bukan cuma bisa mengenali Yesus, tapi dia juga bisa mengenali yang namanya apa saudara? Kesempatan. Kesempatan untuk bisa mengalami perubahan dalam hidup dia. Nah, saudaraku Yesus Kristus, ya. Ketika Tuhan Yesus sedang melawat kotanya Yeriko, ya, dan mau melewati dia, Bartimius memutuskan untuk apa saudara? Mengambil satu keputusan yang penting dalam hidup dia. Ibu bapak saudaraku yang Kristus, Alkitab katakan begini dalam Markus 10 ayat 47 yang tadi kita baca. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, katakan apa? Mulailah ia berseru. Dia mulai dengan sesuatu yang baru. Dia ingin memulai sesuatu yang baru saudaraku. Dia mulai. Bagaimana caranya? Dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dia ambil keputusan untuk mulai. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudaraku Yesus Kristus, saya untuk poin ini, renungan hari ini, melihat tentang kisah Bartimius ini. Ya saudara, saya ingin sharing kepada saudara adanya satu kekuatan dan kuasa dari sebuah keputusan. Yang jadi rema buat saya adalah mulailah ia berseru. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Bartimius mengambil keputusan untuk apa? Memulai satu era yang baru dari hidup dia. Saudara, mungkin besok atau kapan saya akan bagikan tentang
seringkali untuk memulai sesuatu yang baru dari hidup kita, pasti saudaraku yang Kristus, kita akan dihantui oleh banyak sekali perasaan-perasaan apa? Takut. Saudaraku, kalau kita mau memulai sesuatu yang baru dari hidup kita, saudaraku, kalau kita tidak hadapi yang namanya ketakutan kita dengan iman, maka kita gak akan pernah mau melakukan itu. Ketakutan yang sering akrab di telinga kita untuk memulai sesuatu yang baru, misalnya mau menyapa orang baru, tinggal di satu lingkungan baru, segala macam, atau mulai pekerjaan yang apapun yang baru saudaraku, atau keputusan-keputusan yang penting, biasanya takut. Ada rasa takut apa? Penolakan, ditolak. Kalau aku sapa dia, kalau dia tolak aku, dia nggak, gue berusaha gimana? Seringkali ada banyak ketakutan yang membuat kita nggak buat. Nanti saya akan bahas. Tapi paling tidak saya mau bahas hari ini adalah tentang apa? Keputusan dulu. Keputusan untuk mengambil keputusan penting. Saya coba mereview ulang begini saudaraku. Saudara masih ingat nggak siapa peraih medali emas Olimpiade pertama? Siapa orang yang mempersembahkan medali emas pertama untuk Indonesia? Saudara tahu siapa namanya? Dia adalah siapa? Susi Susanti. Nah ini gambarnya. Yang berhasil mendapatkan medali emas di Olimpiade Barcelona pada tanggal berapa? 4 Agustus 1992. 92. Ada saudara yang sudah lahir, ada saudara belum lahir. Untuk saudara yang sudah lahir, saya mau tanya, ya kan? Di mana saudara saat itu? Di mana? Yang kedua, seperti apa keadaan saudara pada tahun 92 itu, pada waktu peristiwa itu? Ya kan, gimana keadaan saudara? Oh saya ada di kota Anu. Keadaan saya pelajar. Oh saya sudah bekerja. Saya sudah menikah. Saya masih single. Itu keadaan saudaraku. Lalu saudara coba ingat ulang. Siapa saja sahabat-sahabat saudara di tahun 92 itu? Lingkungan pergaulan saudara. Coba ingat lagi. Yang berikutnya 92. Saudara Kristus. Ya kan? Saudara coba saudara tanya lagi apa dalam diri sendiri. Apakah saudara telah memiliki impian dan pengharapan pada saat itu untuk 10 tahun ke depan? Jadi 92 tambah 10 tahun jadi 2002. Tambah lagi 2012. 20 tahun ke depan. Nah ini 92 itu adalah saat dimana saudara injak bulan Agustus. Ini kan dia tanggal 4 Agustus. Saya tuh bulan Agustus juga menginjakan kaki saya pertama kali di kota Palembang. Itu Agustus tahun 92. Ini yang makanya saya catat. Pada waktu saya injakan kaki ini, saya bilang Tuhan ini kota pertama kali aku injak. Ya kan, saya pandang ke depan waktu itu 10 tahun, 20 tahun ke depan. Saudara Kudus, dengar baik, kalau kita sudah punya rancangan, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Katakan amin saudara, kita harus ambil bagian kita. Kita harus ambil keputusan kita. Sering putusan kita, kita ambil dulu keputusan kita. Ambil dulu langkah pertama. Nanti langkah kedua, ketiga, dan keempat. Nanti Tuhan yang akan tuntun kita. Dia akan belokin kita, dia akan luruskan kita. Saudara masih ingat gak? Ya sekarang anak-anak mungkin gak tahu lah tentang mesin ketik. Siapa yang pernah belajar mengetik, mesin ketik, pakai mesin ketik saudaraku? Saudara, kalau mesin ketik yang sebelah kiri itu selalu lurus. Tapi yang sebelah kanan apa? Gak bisa lurus. Betul gak saudara? Kalau komputer udah gak bisa kiri kanan lurus. Artinya apa di sini saudaraku? Yang kiri lurus ini bicara tentang apa saudaraku? Ini tentang Yesus yang membenarkan kita. Dia selalu benar. Tapi dalam perjalanan hidup kita seringkali gak bisa lurus. Biar izinkan Tuhan yang akan meluruskan jalan kita. Yang mengerti katakan amin. Wah, waktu saya datang ke Palembang, saya punya rencana tahun ini begini, 5 tahun ke depan begini, 10 tahun begini. Ya kan saudara, sebagai orang yang bekerja pada waktu itu saudaraku. Tapi rupanya saudara, ya kan 92 saya datang, 98 saya menikah. Ya tanggal 1 Januari 98 saya menikah. Lalu bulan Oktober 98, saya tidak pernah nyangka
Tidak pernah saya rancang sebelumnya di tahun 92 itu. Saya diangkat, ditetapkan, ditabiskan menjadi gembala. Saudara, di Gereja Betel Indonesia di Palembang ini. Saudara Yesus, saya nggak pernah tahu. Sambil bekerja, sambil jadi gembala. Lalu sekian tahun kemudian saya juga tidak tahu lagi jalan hidup saya. Tuhan suruh saya keluar dari bekerja. Full time menjadi gembala di sini. Setelah awal jadi gembala juga, saya mulai merancang lagi saudaraku. Rancangan awal. Ya kan saudaraku, saya tanya sama Tuhan, apa yang Tuhan ingin supaya saya bisa kerjakan sebagai pendeta. Seperti saya pernah jadi pengusaha dulu, saya punya rancangan, saya punya rencana kerja. Ya kan, apa-apa target yang harus kami capai. Roh Kudus bilang sama saya 98, bicara tentang apa? Tuhan bilang, itu tentang kerusuhan yang besar. Saudara, itu bakar-bakar segala macam. Lalu tiba-tiba ingat doa daripada Abraham. Syafaat Abraham terhadap Sodom dan Gomora. Asal ada 10 orang benar saja, maka Tuhan tidak akan menghancurkan kota Sodom. Lalu saya berdoa, Tuhan bilang apa? Dari pengertian ini Tuhan bicara, asal ada 10%, itu tugas kamu. 10% orang benar di kota Palembang. Ya kan? Palembang menjadi kota yang diberkati oleh Tuhan. Katakan amin saudara. Ya 10%. Saya cek waktu itu berapa penduduk kota Palembang. 1.400.000 orang. Kalau 10%-nya adalah 140.000 orang yang diselamatkan. Dari 140.000 orang yang diselamatkan, asumsi saya adalah ada 10 gereja yang akan menggarap, yang akan menggembalakan, yang akan memenangkan 140.000 orang ini menjadi orang benar. Jadi murid Tuhan. Lalu bagian saya adalah berapa? 14.000 jiwa. Jadi saya tangkap itu saudara, satu angka ini. Saudara, kita berdoa, saya dapat visi. 14.000 jiwa Tuhan akan beri buat kita gembalakan. Itu masuk tahun 99 saudaraku. Kami doa setiap hari. 14.000 jiwa Tuhan. Pada saat itu jemaat yang hadir ibadah kurang lebih 75-100 orang saudara. Tapi kami sudah minta 14.000 jiwa. Saudara, kami terus minta setiap hari sama Tuhan. Doa keliling dan lain sebagainya. Saudaraku yang Kristus, oleh anugerah Tuhan, sekarang masuk tahun 2021, kita ada di sini sebagaimana kami ada. Saudara Kristus, seandainya pada hari ini ada seorang yang bertanya sama saudara, apa impianmu? Apa pengharapanmu 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan dari sekarang? Seandainya ada orang tanya, atau saudara tanya sama diri sendiri, itu harus ada. Secara rohaninya gimana keadaan saudara? Secara jasmaninya gimana? Secara hubungan sosial gimana? Secara keuangannya gimana? Bagi 4 kelompok saudaraku. Ya kan, saudara tanya ini. Apa mau kerohaniannya mau begini-begini aja? Ya udah duduk-duduk aja, gak buat apa-apa, gak menangkan jiwa, gak melayani Tuhan. Saudara, yang gini-gini aja lah, yang penting percaya. Baptis selam gak mau, baptis Roh Kudus, bahasa roh diperdebatkan. Apa, bayar perpuluhan diramein. Apa saudara mau? Apa aku mau? Secara rohani harus ada target. Gimana 10 tahun, 20 tahun ke depan? Secara jasmani, saudara apa mau tetap sehat atau mau sakit-sakitan nanti? Saudara tetapkan itu bicara. Sosial, hubungan sosial, apa makin luas kenalan kita, pengaruh kita. Saudaraku, pengaruh pelayanan itu, pengaruh penting. Yang keempat, keuangan. Apa mau terus utang pinjam hidupnya? Terus mengalami tekanan dalam keuangan? Apa saudara mau mengalami kemerdekaan dalam keuangan? Bahkan bisa menjadi berkat. Saudara tanya di sini. Terus gini, tanya lagi yang kedua. Nah, hari ini saya ingin bagikan ini. Apakah bentuk sumbangan hidup, saya pakai istilah sumbangan hidup, atau kontribusi kita, sumbangan hidup yang akan kita berikan ya kepada keluarga, ya keluarga kecil dan keluarga besar. Saudaraku, apa ada nggak sumbangan hidup kita, jejak kebaikan, korban-korban yang kita buat tanpa pamrih, memberikan bantuan-bantuan,
mewujudkan impian-impian daripada keluarga kita dan keluarga besar kita. Impiannya untuk bisa kuliah kah, untuk bisa apa-apa dan lain sebagainya. Saudaraku, apa kontribusi kita di keluarga? Gereja apa kontribusi? Oh, jadi Kristen saya jadi penonton apa duduk saja di pinggir jalan. Bartimius dari duduk di pinggir jalan. Apa yang terjadi saudara setelah dia dicelikan matanya? Dia ikutin Yesus dalam perjalanannya. Saudara sini, apa mau duduk-duduk? Saudara apa mau ikut jalan? Kemana Tuhan mau pergi? Mau bawa saya akan ikut itu. Nah, ini saudaraku, ya kan, gereja. Di masyarakat apa sumbangsih atau sumbang. Lalu di kerajaan Allah itu apa? Seandainya Tuhan memberkati kita dengan umur panjang, sehingga kita bisa berada 10 tahun ke depan. 10 tahun dari hari ini, itu tahun berapa saudara? 2031. 20 tahun ke depan, 2041. Itu apa? Kira-kira saudaraku. Nah, hari ini saya ingin ajak merenung kepada kita. Saudara, kita nggak bisa cuma sekedar Tuhan mau langkah iman pertama saudara tetapkan. Mau benar bukan, langkah iman dulu yang pertama. Seperti halnya saudara jangan terus duduk di perahu saudara di dalam zona nyaman. Izinkan saudara keluar dari perahu dan minta Tuhan. Kalau itu Tuhan, itu kehendak Tuhan, itu maunya Tuhan. Suruh saya berjalan di atas badai. Katakan amin saudara, ini saya mau dorong kita. Jemaat-jemaat baik di GBI MPI Musi Palam Indah Palembang, Rayon 15 maupun jemaat-jemaat GBI MPI YouTube yang setia setiap hari. Saya ingin ajak saudara untuk tantang saudaraku yang Yesus untuk hal ini. Yang lakukan ini. Ibu bapak saudaraku yang Yesus. Oleh karena itu hari ini saya ingin ajak saudara. Satu, kenapa kita harus terus menerus ada di hadirat Allah. Kita masuk menara doa, siapa dengan doa muji nyembah. Kenapa saudara? Kita ingin melatih kepekaan rohani kita. Kita mau latih kepekaan rohani kita saudara. Untuk mengetahui dan bisa memanfaatkan momentum kesempatan yang datang di hadapan kita. Sehingga kita bisa mengambil keputusan penting yang tepat. Katakan amin saudaraku. Satu yang saya mau ingatkan kepada kita adalah begini. Kita nggak bisa ambil keputusan berdasarkan perasaan saja. Pikiran kita sendiri. Atau maunya kita. Saudara, karena orang Kristen diajar dalam 2 Korintus 5 ayat 7 katakan apa? Kita hidup bukan karena apa? Melihat. Kalau melihat pakai perasaan. Tapi kita harus hidup karena apa? Percaya. Percaya bicara iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Iman itu dasarnya adalah apa? Firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi sebagai orang percaya, kita tidak hanya menyerap segala sesuatu dengan apa yang kita lihat dengan mata jasmani. Tapi kita juga harus menggunakan apa saudara? Roh kita. Roh kita. Saya ingin beritahu kepada saudara satu lagi gini. Saya ingin kita harus ambasador. Harus punya visi. Visi pribadi, visi dalam pelayanan kita ini. Saya selalu, saudaraku, ini harus ada keputusan yang kita ambil sekarang. Setelah kita ambil keputusan, nanti dengan berjalannya waktu, nanti Tuhan akan beresin. Tuhan yang akan luruskan. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Selalu, oleh karena itu pentingnya selalu dekat sama Tuhan. Saya harus tahu satu hal begini. Ya kita harus tahu bahwa letak kekuatan kita, saudaraku, itu ada dalam roh. Saya sudah bahas waktu ibadah raya. Bahwa letak kekuatan kita ada dalam roh. Saudara, ya dalam roh itu gensetnya kita saudaraku. Ya, kalau orang rohnya tidak menyala-nyala, rohnya lemah, rohnya lumpuh. Saudara, rohnya nggak bersekutu, nggak mengaktifkan Roh Kudus dalam rohnya. Maka jiwanya, itu pikirannya, perasaannya, kehendaknya, jiwanya itu capek. Jiwanya capek, berbeban berat. Dampaknya tubuhnya, imunitas tubuhnya itu ngedrop. Kenapa saudara saya mau kasih tahu seperti ini? Gini, karena kita ini adalah manusia roh. Saudara tahu kita ini adalah manusia roh.
yang memiliki jiwa. Tinggalnya di mana? Di tubuh. Jadi ketika saudara melihat pendeta Sabta, saudara lihat ini badan. Itu bukan Sabta yang sebenarnya. Sabta yang sebenarnya itu adalah roh yang memiliki jiwa yang tinggal di tubuh. Sekarang saya mau sharing lagi, ingatkan lagi pada saudara. Saudara sudah tahu jiwa itu terdiri dari apa? Pikiran. Jiwa itu perasaan dan kemauan, kehendak. Nah, roh terdiri dari 3 unsur juga roh itu. Apa saudaraku? Intuisi, katakan sama saudara saya intuisi. 1, 2, 3. Intuisi. Intuisi itu adalah gini. Iya ya, kayaknya aku nih harus, kayak aku dapat dari Tuhan, harus lakukan ini. Intuisi itu apa? Jadi tahu. Yang bisa mengenali namanya kehendak Tuhan, ya, maunya Tuhan. Yang kedua adalah apa? Hati nurani. Ini wadahnya nih. Ya saudara. Lalu yang ketiga adalah apa? Fellowship, persekutuan. Makanya oleh ini roh ini saudara, ya untuk orang yang, ya maksudnya gini. Untuk orang percaya, 3-tiganya bisa hidup. Tapi kalau orang yang belum percaya Tuhan, saudaraku, yang ada tuh cuman hati nurani, tapi persekutuannya dengan Roh Kudus itu nggak ada. Saya bisa ngerti sini kalau saudara, ya kan intuisinya dia tahu apa maunya Tuhan, nggak ada. Hati nurani aja yang ini kan itu rohnya. Saudara, makanya pada saat kamu makan buah ini, maka pada saat itulah kamu akan mati. Itu kata Tuhan. Kepada siapa? Adam. Yang mati apa? Rohaninya. Jadi hilang fellowshipnya, hilang intuisinya. Yang ada cuma apa? Hati nurani yang bisa menentukan benar salah. Hati nurani benar salah. Ketika kita lakukan apa yang salah, hati nurani kita akan jerit nangis. Kita sedih, kita hilang sukacita. Kalau kita lakukan apa yang benar, nah itu makanya karena kita manusia, semua manusia sudah jatuh dalam dosa untuk makan buah pengetahuan yang apa? Yang benar dan salah, yang baik dan yang buruk. Nah, hari ini saya ingin bagikan pentingnya kita. Kalau saudara mau mengambil keputusan, ini tentang keputusan hari ini. Karena kekuatan, kuasa dari suatu keputusan itu penting dalam hidup kita. Saudaraku, untuk kita bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara dan saya harus punya fellowship dengan dia. Untuk bisa punya fellowship sama dia, nanti lama-lama dia akan berikan kita satu intuisi. Intuisi, ini loh aku punya kehendak. Nah, untuk bisa punya fellowship kita harus punya apa? Hati nurani yang murni sama Tuhan. Ya, penting memiliki hati nurani yang tulus, yang murni, supaya kita bisa punya fellowship, keintiman dengan Roh Kudus, sehingga dengan demikian kita bisa mengenali apa yang Tuhan kehendaki. Kita bisa mengenali apa yang Tuhan sedang lakukan. Ini Tuhan lagi sedang apa ini? Lewat pandemi ini Tuhan sedang apa? Untuk Indonesia, untuk gereja kita, untuk keluarga kita, untuk kita pribadi. Tuhan sedang maunya apa ini? Saudara, itu lewat siapa saudara? Lewat fellowship kita, dia akan beritahu. Kita bisa mengenali kesempatan-kesempatan yang datang untuk mengubah hidup kita. Ini yang namanya, ini soal pentingnya. Dari hati nurani, makanya jaga terus hati nurani murni di hadapan Tuhan. Istilahnya adalah integritas, hidup integritas. Kalau ada hati nurani yang murni, kita bisa fellowship dengan dia. Sehingga intuisi kita tuh jalan. Saudaraku, kita bisa mengenali apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kenapa saya kok bisa terpapar COVID? Saya bisa hadapkan itu ke Tuhan. Apa rencana Tuhan? Apa mau Tuhan? Kenapa saya harus kena penyakit ini, itu? Kenapa saya harus mengalami hal ini dan itu? Saya bisa bawa ini. Tahu, oleh karena itu setiap hari minta Tuhan, sucikan dan kuduskan perasaanku. Hati nuraniku ini Tuhan. Supaya aku bisa bersekutu, rohku bisa bersekutu dengan Engkau. Sehingga bisa mengenali apa rencanamu, apa kehendakmu dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin saudara. Nah, disinilah penting. Keputusan itu diambil dari roh. Kalau intuisi akan beritahu kepada saya, nangkep nih pikiran nangkep, kepikiran. Saudara pernah gak berpikir
kepikiran apa yang gak pernah terpikir. Tetapi itu itu ada ukurannya damai sejahtera. Itu Tuhan, itu Tuhan, Roh Kudus bicara sama saudaraku. Tiba-tiba ada dorongan aja, perasaan senang dorongan. Kayaknya kita harus mau lakukan ini deh. Kita harus ngomong begini deh. Nah itu ya saudara keputusan saya ini. Saya sekarang jalan. Nah Bartimius, saudara kembali kepada Bartimius. Sekalipun dia matanya buta, tapi hatinya tidak buta. Dia bisa kenali bahwa ini Yesus yang lewat. Dia adalah anak Daud yang sanggup untuk bisa menyembuhkan dia, mencelikan matanya dan mengubah hidup dia. Saudaraku, dia coba memulai mengambil keputusan supaya hidupnya diubahkan. Saudaraku yang Kristus, hari ini saya ingin bagikan kepada kita semua, ya kan? Kita lihat di sini Bartimius, saudaraku. Dia bukan cuma buka, saudaraku. Kita lihat bahwa dia tuh adalah orang yang karena matanya tertutup. Apa yang untuk bisa berkomunikasi, caranya gimana kalau orang buta, saudara? Dia harus buka telinga dia, betul gak saudaraku? Kadang-kadang mata ini kita harus bisa istirahatkan, tutup mata kita untuk kita bisa dengar suara Tuhan. Kenapa doa saya suka? Tutup mata kita, yuk. Tutup mata. Kalau kita terlalu banyak lihat ini, lihat itu, tayangan ini, kadang-kadang bukan tambah kuat, tambah takut. Tapi kita mau belajar untuk tutup mata. Kita mau belajar buka telinga kita. Karena gini, saat kita buka telinga untuk dengar firman Tuhan, kita sedang menerima apa? Benih iman. Katakan amin. Saat kita membuka mulut kita untuk memperkatakan firman Tuhan, kita sedang mengaktifkan iman kita. Kita perlu mengerti bahwa iman di dalam hati kita itu akan dikuatkan apabila kita mengatakan apa yang kita percayai. Katakan amin, saudaraku. Jadi saya ingin bagikan kepada saudara satu hal ini. Sesuatu yang bisa meruntuhkan daripada iman kita adalah apa? Perkataan kita. Perkataan kita sendiri, perkataan yang apa? Yang negatif, yang jahat, yang buruk, yang keluar dari mulut kita. Ketika kita mulai mengatakan apa yang kita rasakan. Ya, perasaan negatif dan buruk. Sebenarnya kita sedang menghancurkan iman kita, saudaraku. Kita sedang membatalkan janji Tuhan bagi hidup kita. Saudaraku Kristus, kebanyakan daripada kita percaya berdasarkan apa yang kita lihat. Kita berbicara berdasarkan perasaan daripada apa yang kita rasakan. Seharusnya hari ini kita mau belajar begini, untuk bisa mengambil keputusan yang tepat. Saudaraku, kita tahu, kita bisa melihat inilah kesempatan. Tuhan sedang melawat kita. Inilah kairos. Ya kan saudara, ini kairos. Karena untuk bisa lihat kairos itu perlu namanya apa? Kepekaan. Kepekaan dalam roh. Oleh karena itu saudara, hari ini biarlah saudara Kristus kita tanamkan di hati kita. Tuhan, biarlah Engkau sendiri menyucikan, menguduskan setiap hati kami. Kita nyanyi, sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Saudara, keputusan, ya kan, kehidupan kita akan berubah,
Ya kan, begitu kita mengambil keputusan-keputusan yang penting dengan komitmen yang kuat. Saudaraku, keputusan kita ini seperti katalisator yang dapat mengubah doa-doa kita, pengharapan kita menjadi satu kenyataan. Katakan amin saudara, keputusan. Karena gini, iman ya kan bukan cuman sekedar, iman itu lebih daripada sekedar percaya. Ya kan saudara, atau berpikir, ya kan, atau yakin bahwa Tuhan Yesus pasti tolong. Tapi iman itu selalu berkaitan erat dengan apa? Keputusan untuk melakukan tindakan iman. Rasul Yohanes katakan apa saudaraku yang spesies? Ya kan, iman tanpa perbuatan adalah iman yang apa? Kosong, iman yang mati. Saudara, saya mau bersaksi lagi satu, ya saudara, bahwa saya tuh secara pribadi, benar saudara, mengalami perubahan hidup yang pakai istilah apa ya, radikal kah, revolusional, apa yang drastis gitu loh. Tapi itu bertahap ya dari hidup saya. Pada saat tatkala saya mengambil keputusan saudaraku, pada tanggal 7 bulan 7 83, tanggal 7 Juli 1983. Untuk apa? Untuk bertobat, percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Untuk menjadi orang Kristen. Itu keputusan itu saudara, saya gak nyangka. Itu ngubah secara radikal daripada kehidupan saya. Ketika saya mengambil keputusan percaya sama Yesus saudara, dengan komitmen yang kuat untuk menjalani kehidupan Kristen yang sungguh-sungguh, saya dapat menyaksikan di sini bahwa kekuatan dan kuasa Roh Kudus. Jadi gini, saat kita percaya Yesus saudaraku, menerima Yesus, pada saat itulah Roh Kudus tinggal masuk di dalam hidup kita. Dalam hal ini siapa? Di mana? Di roh kita. Saudara tinggal. Ketika saudara terus isi dengan firman, terus berdoa, aktifkan, maka roh kita saudaraku makin menyatu dengan Roh Kudus. Dia akan beri saudaraku banyak hal-hal yang baru. Hal-hal dia tuntun kita kemana untuk ambil keputusan ini, keputusan ini, keputusan ini. Dan kuasa Roh Kudus inilah, kekuatan Roh Kudus inilah, benar-benar saudara, kekuatan atau kuasa yang melampaui dari segala kuasa apapun yang mengikat kehidupan saya dan keluarga dan keturunan saudaraku. Saya mau jelaskan begini. Saat saya jadi Kristen, ambil keputusan, sungguh-sungguh jalani kehidupan Kristen. Saya coba serius jalani dengan doa, baca Alkitab, terus walaupun waktu-waktu masih muda. Saya melihat saudara, hal ini menyebabkan saya memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan-tindakan, keputusan-keputusan, tindakan-tindakan yang saya melihat saudara, itu memperoleh hasil-hasil yang penuh berkat. Itu pertama saya lihat, iya ya, luar biasa. Setiap ada keputusan saya lihat, ini pasti Tuhan. Ini pasti Tuhan. Pakai istilah Alkitab, kasih karunia Tuhan itu menyertai saya. Sejak saya ambil keputusan beriman pada Yesus, kasih karunia Tuhan menyelamatkan saya. Dia selamatkan saya saudara, dengan cara apa? Tindakan-tindakan. Ya Tuhan, yang saya ambil keputusan dengan tindakan itu memperoleh hasil yang penuh berkat. Yang kedua, ini yang nyentuh saya. Saya tuh memiliki kemampuan untuk merebut kembali yang namanya apa? Kesembuhan, kesehatan yang menjadi milik saya sebagai anak Tuhan. Saudara tahu, ya, semua tahu, ya, ada juga keluarga saya, kakak saya semua bisa bersaksi. Semenjak saya lahir itu saudara, saya ini menderita berbagai macam penyakit. Yang namanya sakit tuh gak ada berhenti-berhentinya. Khususnya sakit apa? Asma. Sakit apa aja dari kecil. Saudaraku, itu gak ada berhentinya. Yang namanya sekolah, itu hebat kalau 2 minggu, 3 minggu. Enggak ini, pasti ada enggak sekolahnya. Karena apa? Sakit. Tapi pada waktu kuasa Roh Kudus inilah yang memberikan saya. Saudaraku, bukan berarti saya terus sehat,
Pernah jatuh sakit lagi, saudara kena liver. Itu pun saudara, Tuhan kembalikan lagi. Yang saya tahu adalah bahwa keputusan menerima Yesus benar-benar mengubah kehidupan saya. Dan lebih lagi gini, kuasa Roh Kudus ini, saudaraku, yang memampukan saya untuk mematahkan yang namanya apa? Kutuk kemiskinan. Yang kedua, kutuk mati muda. Saya sudah pernah sharingkan, saksikan bahwa mama saya meninggal di usia di bawah umur 40 tahun. Waktu kami usianya masih anak-anak kecil sekali. Rupanya nenek saya juga meninggalnya juga mati muda juga. Mama saya mati muda, nenek saya mati muda. Nenek dari papa ya, maksud saya dari papa, saudaraku. Terus dan hidup terus dalam keadaan yang kemiskinan. Tapi apa yang terjadi ketika saya ambil keputusan penting untuk percaya Tuhan, jalani kehidupan Kristus sungguh-sungguh, saya melihat kutuk itu. Memang dia mau serang terus, saudaraku, serang terus. Dia mau serang. Tapi apa yang terjadi, saudara? Itu ada kuasa yang membalikan keadaan. Sekali berkali-kali saya memang diserang untuk mati muda. Saudara, entah lewat sakit liver, entah lewat saudaraku waktu saya ada di Jayapura, di pantai itu, pantai BSG, saudara, saya ketarik sampai tengah laut, itu seperti ada pusaran air yang narik turun. Itu sebenarnya itu roh maut udah narik. Tapi Tuhan, itu kuasa Roh Kudus jauh lebih besar daripada roh maut itu, saudara. Dari kutuk kematian itu, kutuk mati muda itu. Saya naik pesawat terbang merpati dari Batam sampai ke Jakarta, ke Palembang. Itu yang saya tahu itu pasti jatuh. Udah, itu seperti kematian tuh terus pada waktu masih muda. Kayak seperti enggak akan sampai umur 40. Enggak mungkin sampai 40. Tapi saya melihat, saudaraku, kuasa Roh Kudus, ya kan? Itu kuasa yang luar biasa, yang lebih besar. Betapa hebat. Kitab Efesus menulis, Paulus bilang, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya kepada Dia. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Dan saya bisa sekarang, ya saya melihat bahwa saya bisa menjalani kehidupan di dalam berkat, menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Oleh anugerah Tuhan, saya bisa lewati, saudara, usia 40. Sekarang sudah masuki 56 tahun. Saya berarti hal ini, apa renungan hari ini? Bartimius memulai satu era baru dari hidup dia. Dia berseru, Yesus anak Daud, kasihani aku. Sepanjang hidup Bartimius, inilah seruan dia. Setiap hari seruan dia. Yesus anak Daud, kasihani aku. Saya ambil keputusan setiap hari berseru seperti ini. Saya setiap hari berseru seperti ini. Tuhan Yesus, kasihani aku. Kasihani aku. Kasihani keluargaku. Kasihani gerejamu ini Tuhan. Umatmu kasihani. Ini keputusan yang harus kita buat adalah minta belas kasihan Tuhan. Buat hidup kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kenal. Dan orang-orang kita kasih. Kita juga minta belas kasihan Tuhan. Untuk siapa? Untuk bangsa kita yang sedang menghadapi pandemi ini. Ambil keputusan setiap hari. Ketika saudara ambil keputusan ini setiap hari. Aku mau doa, aku minta belas kasihan Tuhan. Mungkin ada banyak tantangan. Seperti Bartimius, dapat suruh orang semua diam. Tapi dia makin keras berseru. Yesus anak Daud, kasihani aku. Kasihani aku. Satu titik nanti Tuhan akan bicara sama saudara setiap hari. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat. Saya akan bahas bagian-bagian daripada kisah Bartimius ini, saudara, dalam beberapa berseri, saudara, mungkin 4 seri atau 5 seri. Tapi saya lihat ini pelan-pelan, ini kebenarannya luar biasa. Tapi hal satu pertama, ambil keputusan. Yesus anak Daud, kasihani aku tiap hari. Untuk kerohanian kita. Untuk jasmani, kesehatan kita dan umur panjang kita. Untuk anak-anak kita. Minta belas kasihan untuk hubungan kita. Dengan sesama orang keluarga. Minta belas kasihan Tuhan untuk keuangan kita. Bartimius, dia tahu. Walaupun dia tidak melihat, tapi rohnya mengenali. Yesus sedang lawat
Dan dia berkata, Yesus anak Daud. Yesus anak Daud. Tuhan sedang melawat kita hari ini saudaraku. Tutup mata kita saudaraku. Mari tutup mata kita. Tundukkan hati setiap kita. Maukah saudara berdoa bersama saya. Dan berkata kepada Tuhan. Yesus anak Daud. Kasihani aku. Yesus anak Daud. Kasihani aku. Berseru saudara, buka suaranya. Katakan sama. Katakan, Yesus anak Daud. Kasihani aku. Oh ya lah bakasih ini. Bapak, aku berdoa dalam nama Yesus. Turunkan belas kasihan-Mu buat bangsa kami Indonesia. Untuk anak-anak-Mu ya Tuhan yang hadir ya Tuhan di menara doa ini. Tuhan, kasihani kami ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Selamatkan jiwa-jiwa ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami ambil keputusan untuk percaya Yesus. Menjalani kehidupan Kristen dengan penuh komitmen ya Tuhan. Tuhan Yesus tolong anak-anak-Mu ini. Pulihkan ya Tuhan. Berkati mereka semuanya. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita akan perjamuan kudus saudaraku. Makasih Tuhan. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru ini meteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Saudara buka kedua tangannya. Tuhan, aku minta berkat-Mu turun ke kedua tangan ini Tuhan. Berkati kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Tuhan juga memberkati ya Tuhan kesetiaan mereka. Ya Tuhan untuk mengikuti menara doa online.
Ya Tuhan, kesetiaan mereka Tuhan untuk membawa, ya Tuhan, persembahan, ya Tuhan, untuk pelayanan di tempat ini. Sehingga kami masih bisa melayani-Mu ya Tuhan, melalui persembahan-persembahan yang sudah di transfer ya Tuhan, diberikan oleh anak-anak-Mu ini. Turunkan berkat buat setiap mereka semuanya. Bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semua. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Mari angkat tinggi-tinggi tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai. Dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.